manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasamu. Bekerjalah
Hai, Shalom, jemaat Tuhan yang dikasihi. Julung kalinya Gereja SAB Pakan Sipitang mengadakan ibadah dalam talian yang bermula pada minggu ini. Kita bersyukur atas penyertaan dan anugerah Tuhan karena kita dapat bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan di ibadah online pada hari ini. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat pagi ini Tuhan kami datang kepadamu, serta merendahkan diri kami di hadapan-Mu. Kami bersyukur kepada Tuhan atas berkat pimpinan-Mu, perlindungan-Mu, keselamatan yang Tuhan telah beri buat kami sepanjang minggu ini. Sehingga pada pagi ini Tuhan kami ada, itu pun oleh karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan karena pada pagi ini kami dapat beribadah melalui online bersama-sama keluarga kami masing-masing. Kami bersyukur karena kesempatan yang sangat indah. Ya Tuhan, kami menyerahkan acara ibadah kami di dalam tangan Tuhan. Mari Bapa, Engkau berkati kami dari permulaan acara ibadah ini hingga berakhir. Kami berdoa bagi tim pujian penyembahan. Melalui pujian penyembahan yang akan diangkatkan buat kami pada pagi ini, ia akan menyentuh hati kami untuk memuji dan untuk menyembah nama Yesus Kristus. Kami percaya bahwa barisan kepimpinan pujian penyembahan telah dipakai oleh Tuhan untuk memberkati kami pada pagi ini. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah mempersiapkan hamba Tuhan yang Engkau telah sediakan buat kami untuk memberkati kami pada pagi ini. Kami bersyukur atas firman Tuhan yang sebentar kami dengar. Kami berdoa supaya ia akan mengambil bahagian buat setiap para pendengar akan mendengarkan firman-Mu. Ia akan diberkati oleh karena kasih dan anugerah Tuhan. Sedikit setitik kata-kata yang disampaikan oleh hamba Tuhan ini pasti akan menyentuh hati kami, bahkan memberkati kami. Terima kasih banyak ya Bapak. Tuhan, kami berdoa untuk seluruh jemaat kami yang turut ikut ibadah pada pagi ini. Dimanapun mereka berada, kami percaya bahwa Tuhan telah menyediakan tempat kami duduk, beribadah, memuji, dan memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus.
Tuhan, kami berdoa juga untuk pemberian kasih yang akan kami berikan melalui keluarga kami. Berkati seluruh tangan anak-anak Tuhan yang akan memberi, supaya kami masing-masing semua diberkati oleh Tuhan. Bagi anak-anak Tuhan yang tidak sempat memberi, kami juga berdoa supaya Engkau memberkati pekerjaan kami minggu depan dan minggu yang akan datangnya kami dapat memberi. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa untuk orang-orang sakit. Khususnya kami berdoa untuk mereka yang terlontar di hospital, di rumah masing-masing. Kami tidak sempat sebut nama mereka satu persatu. Namun kami yakin dan percaya dan beriman bahwa Tuhan melihat mereka. Engkau akan memberi mereka kesembuhan yang sempurna daripada Tuhan melalui iman dan kepercayaan mereka masing-masing. Berkati seluruh dokter, staf nasi yang akan membantu mereka. Engkau liputi mereka dengan hikmat. Engkau beri dokter, staf nas kasih daripada Tuhan, supaya mereka dapat menjalani tugas dan tanggung jawab mereka dengan sebaik mungkinnya. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk para hamba-hamba Tuhan yang sedang melayani. Kami berdoa supaya Engkau memberkati kami semua Tuhan, agar kami menjadi hamba Tuhan yang hidup menurut firman Allah, yang takut akan firman Tuhan dan menjalankan tugas kami sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih atas panggilan Tuhan. Terima kasih atas kasih baik Tuhan buat setiap pribadi kami. Kami berdoa bagi pemimpin-pemimpin peringkat pusat, baik peringkat kuasan dan sidang-sidang. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati mereka, supaya kami menjadi seorang pemimpin yang memberkati, yang menjadi pemimpin yang dicontohi oleh orang di sekitar kami, terutama keluarga kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang bekerja di luar kuasan, di luar daerah, di luar negara, atau di luar negeri kami Sabah. Dimanapun anak-anak kami SAB Pakan Sepitang berada, yang melanjutkan sekolahnya Tuhan, kami berdoa dengan iman kami percaya bahwa Engkau akan memberkati mereka. Segala keperluan mereka juga Tuhan memberkati. Berkati kesehatan mereka, supaya mereka sentiasa di dalam pimpinan dan di dalam perlindungan Tuhan. Bapa Surgawi, kami berdoa untuk ekonomi kami. Walaupun ekonomi kami terganggu sedikit oleh karena keadaan COVID-19 ini, kami percaya Tuhan, kami diberkati oleh Tuhan dengan berkat sukacita dan bersandar kepada Tuhan. Mungkin ada orang yang tidak dapat berbuat apa-apa, tapi kami percaya Tuhan, biar mereka sentiasa bersandar kepada Tuhan, bukan bersandar atas kekuatan mereka, tetapi biar kami bersandar kepada Yesus Kristus yang punya segala sesuatu. Terima kasih Bapa Surgawi. Ya Tuhan, kami berdoa untuk negara dan negeri kami Sabah. Kami mohon Tuhan, walaupun kami di dalam ketakutan, walaupun kami dalam bermacam-macam pikiran yang mungkin yang menakutkan, tetapi kepada orang-orang yang percaya kepadamu Tuhan, kami diberikan semangat, kami diberikan kekuatan, karena kami akan mematuhi perintah-perintah yang ditetapkan buat kami, supaya kami menjaga keselamatan dan kesehatan kami ya Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau akan memimpin negara dan negeri kami Sabah, agar kami sentiasa hidup di dalam pimpinan Tuhan. Tuhan, kami merindu perlindungan Tuhan. Kami merindu pimpinan Tuhan menyertai kami. Walaupun hari ini kami telah mendengar keputusan daripada atasan kerajaan bahwa lanjutan PKPB ini akan dilanjutkan kepada
sampai kepada bulan 12 ini. Tuhan, kepada seluruh umat-Mu Tuhan, beri kami hikmat dan beri kami terus tekun berdoa untuk keadaan, dan kami tidak rasa ragu-ragu karena kami tahu Engkau di pihak kami. Yesus adalah Allah kami. Yesus adalah andalan kami. Engkau menjaga dan pelindung kami. Engkau penolong kami ya Tuhan. Engkau perisai pembelah kami. Engkau gunung batu kami. Itulah harapan kami kepadamu ya Tuhan. Kami bersekutu dengan semua orang yang takut kepadamu. Dengan orang-orang yang berpegang kepada firman Tuhan. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Kebijakan telah Tuhan lakukan kepada kami. Ya Tuhan, sesuai dengan firman-Mu. Ajarkanlah kepada kami kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik, karena kami percaya kepada firman Tuhan. Terima kasih atas berkat perlindungan Tuhan. Terima kasih atas pembelaan-Mu buat umat-Mu. Terima kasih atas penjagaan Tuhan buat kami. Terima kasih karena Engkau gunung batu kami. Terima kasih atas semua kebaikan Tuhan buat kami. Maka adanya kami pada pagi ini oleh karena anugerah Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom dan selamat pagi kami ucapkan kepada semua jemaat yang ada di rumah. Kita bertemu di ibadah online hari ini. Haleluya. Mari sorak-sorai bagi nama Tuhan kita. Haleluya. Saya percaya kita siap untuk memuji Tuhan. Amin. Mari kita memuji Tuhan karena Dialah Tuhan yang maha besar. Haleluya. Semua kita tepuk tangan bersama. Biarpun kita berada di rumah masing-masing, kita memuji Tuhan. Haleluya. Engkau yang maha besar Tuhan. Pada pagi hari ini kami datang menyembah Engkau. Kami memuji dan meninggikan nama-Mu Tuhan.
sangat baik dalam hidup kami. Karena kasih-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kami masih ada. Dan saat ini Bapa, kami mau bersyukur, kami mau masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya. Saat masuk ke hadirat
kasih Tuhan atas kebaikan dalam hidup kami. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk waktu yang sangat baik yang telah Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur untuk anugerah kehidupan yang Tuhan telah berikan kepada kami. Kami bersyukur untuk berkat-berkat yang telah Tuhan curahkan kepada kami sepanjang hari yang berlalu. Sebentar kami akan belajar daripada firman-Mu. Biarlah Tuhan memimpin kami, sehingga kami dapat mengerti dan memahami message Tuhan untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi, ketika kita menjalani kehidupan setiap hari, kita diperhadapkan kepada banyak pilihan yang kita lakukan. Setiap pilihan itu pula akan memberi dampak kepada kita secara tidak langsung dalam kehidupan kita, keluarga, dan community di mana kita berada. Kehidupan secara rohani juga memerlukan kita untuk membuat pilihan, yaitu untuk taat kepada Tuhan atau mengikut kemauan sendiri. Pada hari ini kita akan belajar sebuah topik yang bertajuk pilihan. Kita melihat, belajar kesan daripada pilihan yang akan kita dan telah kita lakukan, khususnya kehidupan kita secara rohani. Petikan firman Tuhan yang saya ambil adalah daripada Kitab Ulangan 30. Kitab Ulangan 30 ayat 15 hingga ayat yang ke-20. Ulangan 30 ayat 15 hingga ayat yang ke-20. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini bahwa pastilah kamu akan binasa. Tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi, menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya, dan berpaut padanya, sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Jemaat Tuhan, dalam Alkitab yang kita baca setiap hari, kita dapat melihat beberapa peristiwa di mana beberapa pilihan yang telah dilakukan oleh beberapa orang individu dan bangsa di dalam apa yang kita baca. Kita melihat dampaknya. Kita belajar daripada kisah Adam dan Hawa. Ketika mereka memilih untuk tidak taat kepada perintah Allah, lalu mereka makan buah larangan. Akibatnya mereka hilang kemuliaan Allah dan mereka dihalau keluar dari Taman Eden. Yang kedua, kita melihat belajar daripada bangsa Israel ketika mereka memilih untuk menaati perintah Musa
untuk meletakkan darah binatang sembelihan di pintu mereka agar mereka selamat daripada malaikat maut yang datang untuk membunuh setiap anak sulung di tanah Mesir pada ketika itu. Mereka mengalami keselamatan daripada ditimpa oleh malaikat maut pada malam itu. Kita belajar daripada Raja Salomo yang telah memilih untuk tidak mentaati Tuhan ketika di akhir-akhir pemerintahannya. Ia memberi dampak kepada kerajaan Israel yang telah terbahagi dua selepas pemerintahannya. 3 peristiwa ini kita melihat bahwa setiap pilihan yang dilakukan akan memberi dampak yang besar selepas pilihan itu dilakukan. Allah telah menepati janjinya kepada Abraham dengan mengutus Musa untuk membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir. Setelah menurunkan tulah kepada tanah Mesir, khususnya kepada kerajaan Firaun, maka orang Israel keluar dari tanah Mesir. Namun demikian kita melihat bahwa tulah itu juga cara Tuhan untuk memperkenalkan dirinya kepada bangsa Israel yang telah ada di tanah Israel setelah beratus-ratus tahun. Tentunya mereka tidak mengenal Tuhan yang disembah oleh Yakub, yang disembah oleh Ishak dan Abraham. Maka Allah memperkenalkan diri kepada mereka melalui menunjukkan kuasanya kepada Firaun, dan itu dilihat oleh bangsa Israel. Dan ketika mereka keluar dan mereka berjalan di padang gurun sekitar 40 tahun, Tuhan memberikan kepada mereka hukum Taurat dan banyak peraturan-peraturan yang perlu mereka patuhi. Ini untuk mempersiapkan mereka untuk masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Namun pun demikian, ketika mereka berada di padang gurun ini, banyak peristiwa yang berlaku. Ketika mereka tidak mentaati perintah Tuhan, memilih untuk tidak mentaati perintah Tuhan, banyak daripada mereka telah mati di padang gurun akibat memilih untuk tidak mentaati firman Tuhan, perintah Tuhan. Ini jelas daripada generasi yang keluar daripada Mesir, hanya 2 orang yang diperkatakan masuk ke tanah Kanaan, yaitu Yosua dan Kaleb. Ini menunjukkan kepada kita pilihan yang benar harus kita lakukan dalam kehidupan kita ini, khususnya dalam kehidupan rohani kita. Daripada Ulangan 30 ayat 15-20 tadi, Allah menghadapkan orang Israel kepada beberapa pilihan. Kita lihat di sini ada 2. Yang pertama, kehidupan dan keberuntungan. Kedua, kematian dan kecelakaan. Musa memberi ingatan kepada orang Israel bahwa kehidupan suatu bangsa di hadapan Allah diperhadapkan kepada satu kenyataan, yaitu berkat dan ketaatan tidak dapat dipisahkan. Begitu juga halnya pemberontakan dan kutuk. Jika taat, berkat akan dilimpahkan. Namun jika hidup memberontak, kutuk akan dilimpahkan oleh Allah. Kita lihat dalam ayat 16 dan 18. Bila orang Israel mula memberontak, mereka dikutuk oleh Allah. Pilihan yang pertama yang Allah nyatakan kepada mereka, kehidupan dan keberuntungan. Untuk memilih kehidupan dan keberuntungan, orang Israel harus hidup mengasihi Allah. Hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Hidup berpegang pada perintah, ketetapan, dan peraturannya. Apa kesannya? Apa akibatnya jika mereka menjalani kehidupan seperti itu? Kesannya adalah mereka hidup dengan bertambah banyak.
Dan kedua, mereka diberkati di negeri di mana mereka akan masuk. Kita lihat mereka adalah bangsa yang berjalan di padang gurun yang masuk ke sebuah tanah perjanjian, tanah Kanaan. Kita boleh bayangkan bagaimana seorang pengembara masuk di satu tempat. Tentunya ia mempersiapkan segala sesuatu dari awal. Tapi kita lihat bahwa ketika orang Israel masuk ke tanah Kanaan, mereka melihat banyak yang berkelimpahan di sana yang disediakan oleh Allah kepada mereka. Ini akibat daripada ketaatan. Maka berkat-berkat menyertai mereka. Pilihan kedua tadi, kematian dan kecelakaan. Kematian dan kecelakaan akan menimpa mereka jika orang Israel hidup memilih untuk memalingkan hati dari Allah. Yang kedua, memilih untuk tidak mau mendengar dan menuruti perintah Allah. Dan yang ketiga, memilih untuk disesatkan dengan menyembah Allah lain. Ketika orang Israel hidup di tanah padang gurun, apa yang berlaku kepada mereka adalah mereka sering berpaling daripada Allah. Apabila mereka menghadapi sedikit kesukaran, mendapatkan makanan, mendapatkan minuman, dan melihat musuh-musuh di hadapan mereka, mereka mudah memalingkan hati mereka daripada Allah. Dan mereka merelakan diri mereka untuk menyembah Allah-Allah lain. Kesannya Allah ialah mereka binasa. Mereka tidak lanjut umur di tanah di mana mereka akan masuk. Jelas kita melihat bahwa hanya 2 orang daripada generasi yang keluar dari Mesir yang masuk ke tanah Kanaan. Ini menunjukkan betapa hebatnya pemberontakan, kekerasan hati bangsa Israel yang keluar dari Mesir itu. Sehingga mereka, generasi itu tidak dapat masuk ke dalam tanah Kanaan. Hari ini juga kita diperhadapkan kepada pilihan yang sama. Mengasihi Allah atau mengikut kehendak kita sendiri. 1 Korintus 10 ayat 6 hingga 11 ditulis seperti ini. Mari kita baca bersama. 1 Korintus ayat yang ke-10, ayat 6 hingga ayat yang ke-11 berkata seperti ini. Saya akan baca. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat, dan supaya jangan kita menjadi penyembah berhala sama seperti beberapa orang dari mereka. Seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada suatu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Ini adalah tulisan untuk kita apabila kita membaca ulangan tadi dan kisah kehidupan orang Israel. Ini sepatutnya menjadi pengajaran untuk kita supaya kita hidup menurut perintah Allah. Tidak menurut kehidupan seperti orang Israel, yang mana ketika itu mereka dibinasakan. Dalam Yosua ayat 24 hingga 15, di sana kita melihat ketika Yosua di akhir kehidupannya, dia mendeklarasikan kepada orang Israel
apa yang dipegang, apa yang dia taati dan keluarganya taati sepanjang kehidupan mereka. Mari kita baca dalam Yosua 24 ayat 15 yang berkata seperti ini. Yosua 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Pilihan yang dilakukan oleh Yosua dinyatakannya kepada bangsa Israel dengan penuh keyakinan. Saat dia melihat bahwa Tuhan telah memimpinnya, dia telah melihat kuasa Tuhan sepanjang mereka berada di tanah gurun, di padang gurun. Dan ketika Tuhan memimpin mereka menakluki kota Yeriko pada masa itu. Seringkali pilihan yang salah adalah disebabkan oleh kekhawatiran tentang apa yang berlaku di sekitar kita. Ya, benar, pada ketika ini kita dicengkam oleh isu COVID-19. Dan itu memang sangat mengkhawatirkan kita. Kita khawatir akan apa makanan, pakaian, keselamatan, dan lain-lain lagi, terutama untuk keluarga kita. Namun demikian, dalam Matius 6 ayat 33, kita diberikan penghiburan oleh Tuhan Yesus ketika dia berada di muka bumi ini, yang berkata seperti ini dalam Matius 6 ayat 33, berkata seperti ini. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kalau kita lihat dalam ayat-ayat sebelumnya, ia berkata tentang khawatir. Dalam ayat ini, Yesus menyimpulkan bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ini bermaksud apabila kita memilih untuk menyembah Tuhan, mengikut Tuhan, maka berkat-berkat akan mengikuti kita. Keselamatan itu ada, penghiburan itu ada bersama dengan kita. Pada hari ini ketika kita memilih untuk mentaati Allah, kita akan mengalami beberapa perkara yang luar biasa. Pertama, dosa kita diampuni dan dilupakan oleh Allah. Yang kedua, Roh Kudus yang dianugerahkan kepada kita akan memimpin kita, menolong dan menghibur kita. Yang ketiga, kita termasuk dalam ahli keluarga Allah, disebut sebagai anak-anak Allah, yang layak masuk dalam pemerintahan kekal yang dijanjikannya dan mewarisi kerajaan itu bersama dengan Kristus. Itu ketika kita mentaati Allah. 1 Petrus pasal 1 ayat 8 hingga 9, kita baca ini ayat yang terakhir yang saya ingin kongsikan. 1 Petrus pasal 1 ayat 8 hingga 9 berkata seperti ini. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Yang sangat penting adalah keselamatan jiwa kita. Kesimpulannya, mari kita pilih untuk mengasihi Allah. Namun, selagi kita hidup dalam dunia ini, memang banyak rintangan dan pencobaan yang kita alami. Namun begitu, Roh Kudus akan memberi penghiburan dengan memperingatkan kita akan upah kehidupan yang kekal bersama Allah. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu untuk kesempatan yang sangat baik sehingga kami dapat mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu memimpin kami untuk terus mengerti tentang petikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami mohon Roh Kudus Tuhan memimpin kami untuk boleh membuat pilihan yang benar dalam kehidupan seharian kami, sehingga kami tetap percaya dan benar di hadapan Allah yang mengasihi kami. Pimpin setiap kami dalam kehidupan kami selepas ini. Biarlah kuasa Tuhan terus melindungi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih untuk perhatian dan selamat pagi. Sebelum mengakhiri ibadah kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama melafazkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di syurga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di syurga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kerana Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baiklah, ibadah online kita sudah sampai ke penghujungnya. Kita bertemu lagi di ibadah online pada minggu hadapan. Selamat berhujung minggu dan Tuhan Yesus memberkati.